di mana beliau ini Al-Imam Al-Hafidh Badaruddin Ibnu Jama'ah mengatakan ya dalam salah satu bab kitabnya ya Kitabuhu Al-Qayyim At-Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Ilmi wal Muta'allim. Ya, ada salah satu buku beliau yang dalam bab buku beliau itu ya menyebutkan adanya ringkasan bekal yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Ya, dan kata-kata penuntut ilmu di sini sahabat sekalian, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan dianggap mereka penuntut ilmu itu mereka yang fokus di satu tempat, mungkin mondok di satu tempat, talaki di satu tempat, takhasus untuk menuntut ilmu. Ya, definisi penuntut ilmu di sini adalah semua orang yang ya, mengerahkan potensi segala daya dan dananya untuk mendapatkan ilmu itu. Ya, maka semua haulai tulabul ilm, ya mereka adalah para penuntut ilmu. Meskipun ya mereka yang talaki khusus, yang mengkhususkan waktu ya untuk menimba ilmu pada satu guru, pada satu tempat, ya ini tentu potensinya lebih besar untuk mendapatkan ilmu itu. Ya, nah mereka adalah penuntut ilmu dan semua yang mengerahkan potensinya untuk mendapatkan ilmu ini maka ya haula itu labul ilm. Mereka juga semua adalah para penuntut ilmu. Ya. Baik, saudara-saudara sekalian ya, ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara ringkas penulis kitab ini menyebutkan yang pertama adalah seorang penuntut ilmu itu mesti berbekal bagaimana seharusnya dia dalam belajar, dalam menuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Ya, jadi ada bekal yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Ya. Ini kita belum berbicara bagaimana dengan gurunya, bagaimana dengan pelajaran yang akan dikaji. Tetapi ini pertama berkaitan dengan dirinya dulu. Ya, baik. Jadi sebelum kita masuk pada persoalan bagaimana kita belajar, bagaimana kita menuntut ilmu, maka ternyata di sana ada perkara-perkara yang berkaitan dengan diri kita sendiri yang sudah harus menjadi bekal kita. Ya, baik. Apa itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tathhirul qalbi min kulli ghishin wa ghillin wa hasadin wa su'i mu'taqidin aw khalqin liyuslihu bidzalikal qabulul ilmi wa hifzihi. Ini yang pertama. Tathhirul qalb. Pembersihan hati. Kebersihan hati. Ya, kesucian hati penuntut ilmu ini. Sebelum berbicara tentang guru, sebelum berbicara tentang pelajaran yang akan dituntutnya, hal yang paling pertama ternyata sahabat sekalian adalah terkait dengan hati orang yang akan belajar itu. Ya. Siapa yang ingin menuntut ilmu, siapa yang ingin belajar, maka periksa pertama kali adalah hati-hati kita. Tathhirul qalb. Subhanallah, penulis kitab ini menjadikan ini persoalan pertama. Ya. Ya, ada mungkin yang langsung saja datang, langsung saja memfokuskan dirinya ingin ikut belajar. Kenapa belajar? Karena ya ikut-ikutan dan seterusnya. Ya, maka bekal yang paling pertama jemaah sekalian, dan ini diantara bekal terbaik kita adalah tathhirul qalb. Kebersihan dari sisi apa jemaah sekalian? Yang pertama adalah min kulli ghishin wa ghillin. Dari segala bentuk kecurangan, segala bentuk kesibukan, segala bentuk penyakit-penyakit hati yang ada, seperti misalnya hasad. Ya. Baik. Hasad, ya, yang oleh Rasulullah SAW sebutkan, iyyakum wal hasad. Ya, hati-hatilah kalian terhadap hasad. Fa innal hasada ta'kulun nara kama ta'kulul an-narul khatabah. Ya, ta'kul hasanat kama ta'kulun narul khatabah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hati-hatilah kalian terhadap hasad, karena hasad itu akan memakan, akan merusak kebaikan-kebaikan kalian sebagaimana api membakar kayu bakar. Itu bahayanya hasad. Karena itu seorang penuntut ilmu
Ya. Sebelum habis ilmunya, sebelum habis kebaikan-kebaikannya terbakar oleh hasadnya, maka ini diantara persoalan yang ternyata harus kita bersihkan, penyakit hasad. Ya. Adakah orang menuntut ilmu dan dirinya hasad? Ya. Seorang penuntut ilmu yang tidak siap pada persoalan ini, maka dia akan hasad, entah itu kepada sesama penuntut ilmu, entah itu kepada gurunya, entah itu kepada siapa dan secara umum. Dan tak kalah pentingnya di sini adalah hasad yang dilarang. Oleh karena ada hasad yang dibolehkan dan ada hasad yang terlarang. Dan yang dimaksud di sini adalah hasad yang tercelah tadi itu. Baik. Kemudian wasu'u mu'taqidin au khalqin, buruknya keyakinan dan buruknya akhlak. Ini diantara bekal-bekal pertama yang harus dimiliki oleh siapa yang ingin menuntut ilmu. Ingin agar ilmu ini bercokol pada dada-dadanya. Ilmu ini menjadi perhiasan baginya sehingga akan menghiasi aktivitasnya dengan ilmu. Ini diantara bekal poin pertama yang disebutkan oleh penulis kitab ini. Yang dengan bekal-bekal ini, sahabat sekalian, liyuslihu bidzalika liqabulil ilmi wa hifzihi. Bekal-bekal ini akan mengantarkan seseorang untuk mendapatkan ilmu itu, untuk meraih ilmu itu dan menghafalkannya. Atau kalau kita ingin bahasa lain, kalau kita ingin mendapatkan ilmu ini, meraih ilmu ini, dan kalau kita ingin mudah menghafalkan ilmu ini, maka pertama kita harus menyucikan hati-hati kita dari persoalan-persoalan tadi. Silakan sahabat ulangi masing-masing, camkan pada diri masing-masing, renungkan pada diri masing-masing, kemudian periksa diri kita masing-masing. Baik. Bapak Ibu, ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah masing-masing. Itu yang pertama. Dan ini betapa luas dan betapa berat ketika kita berbicara tentang hati. Di mana dalam buku-buku Tazkiyatun Nafs, para ulama kita sebutkan betapa hati ini berat. Dan betapa hati ini memiliki peranan yang sangat erat. Jadi ini persoalan berat dan dia erat kaitannya dengan banyak hal terkait dengan aktivitas kita. Betapa urgensinya hati yang bersih ini sahabat sekalian, karena dia nanti yang akan mengontrol, dia nanti yang akan mengomandoi aktivitas kita. Dengan bersihnya hati kita, maka dia akan mengomandoi hafalan kita, dia akan mengomandoi mata kita, telinga kita, seluruh aktivitas organ tubuh kita dalam rangka thalabul ilmi itu.